Ya, tiap malam itu ada suara kerompang itu. Kalau ditengok itu tidak ada apa. Kerompang gimana? Kayak Bunyi-bunyi piring-piring itu. Terus wajan itu, tempat-tempat gorengan itu dijatuhin semua. Kalau ditengok itu tidak ada apa. Tidak ada tikus, tidak ada kucing, tidak ada. tapi piringnya jatuh. Jatuh di bawah semua. Air kadang hidup sendiri. Air keran itu. Air keran hidup sendiri dah di sana. Makanya tempatnya itu angker. Terus besoknya saya tanya sama tetangga saya ya, ada orang muslim sana, Pak Mustafa namanya. Tanya, Pak Mustafa, apa dah? Sini tidak ada orang sakit ya? Tidak ada di sini. Oh, kemarin tadi malam tuh ada orang nangis di dalam kamar sana. Oh, itu ada kadang-kadang dia ngelempar pasir orangnya ke sini. Ya ceritanya gini. Awalnya saya kerja sama Pak Komang di Bali, terus kerja di Sambangan tuh, terus dipanggil sama bosnya saya. Setelah habis makan saya dipanggil bosnya, terus udah dipanggil sama bosnya bilang, kamu orang mana dong? Saya orang Jawa. Mau istrinya diajak ke Bali? Ya mau Ji. Padahal saya tidak tahu. Mau enggaknya tidak tahu. Bawa dah dia ke Bali. Sekolahin di Bali anaknya. Pondokin di Bali. Biar Aji yang biayai, bilang gitu. Iya. Dia dah pulang. Terus saya pulang ke Jawa. Langsung dah nyampe Jawa. Ya ternyata istri saya mau diajak ke Bali. Udah berangkat dah dari Jawa ke Bali. Nah, berangkat terus langsung menuju rumah Aji. Oh ini Ji. Oh. Ya, kamu tak beliin rumah sama saya. Bilang gitu. Di mana Ji? Di sana biar mau rumah yang apa kamu tak kasih sama saya. Sama istri. Iya, oke dah. Nah, ditengok lah rumahnya sama saya sana ke Buitan. Ternyata itu rumahnya rumah tua, rumah angker itu. Di dalam nggak ada apa, pokoknya gelap dah di dalam. Terus Itu besar rumahnya seberapa? ada 7 musuh berapa ya? Ke belakang mungkin ada 10, ke pinggir samping 7, ke pojok lagi. Itu di pojok ada 6 kamar. Sekitar berapa meter? Ada 12 meteran paling. Kurang lebih dari 12 meter sana. Ceritanya gini, pokok gelap Ji. Iya, tempatin dah dulu, kanggoin aja gitu. Yang gitu ajunya, iya oke. Terus setelah udah di rumah dipakai sama lama-lama dipakai, udah banyak pokoknya barang-barang bekas di sana, apa kayu, apa terus kursi, tempat tidur di dalam gudang-gudang sana di pojok itu. Udah di situ sampai saya bilang gini sama Aji, kok sampai gitu tempatnya Ji? Ya ini ditempatin anjing dulu sama saya, anjing yang buas itu pembunuh, bilang gitu. Iya. Pitbull mungkin ya? Hah? Pitbull mungkin ya? Iya anjingnya besar gitu. Terus udah dicuci semua sama saya ya, bersihin semua. Oh rumahnya dibersihin? Rumahnya dibersihin tuh, yang barang-barang itu yang Oh dibersihin, terus? Dibersihin, yang barang-barang yang tidak enak tuh dibuang sama saya. Bersih, udah bersih.
kan lampu semua, banyak dah lampu di sana. Gimana, enak dok? Ya enak Ji, tapi saya badan panas itu, mata merah itu. Itu panasnya kenapa? Karena cuaca atau? Bukan karena cuaca itu, pikiran saya udah gak enak, gak enak gimana ya? Pasti ini rumah angker itu, udah kelihatannya kayak nampak sama saya gitu, orang itu. Terus udah berapa hari ada 1 minggu, saya mau ke WC, mau ngising gitu di pojok sana. Terus sudah berapa menit kemudian itu ada orang nangis di dalam kamar itu, yang tumpukan kayu-kayu itu, kursi apa, ada orang nangis. Sebelah WC? Iya, di samping saya, diem dah saya. Berarti WC-nya pas di sebelah kayu-kayu itu? Iya, di paling mojok dah gitu. Kok gini, ada apa ini? Saya takut ada ularnya itu, kan kayunya banyak dalam barang bekas-bekas itu. Ya, udah tengok ada orang, udah ada siapa. Ini benar angker, benar hati saya dah enak ini. Terus ya tiap malam itu ada suara kerompang itu. Tahu ditengok itu udah ada apa? Kerompang gimana? Kayak Bunyi piring-piring itu, terus wajan itu, tempat-tempat gorengan itu dijatuhin semua. Kalau ditengok itu udah ada apa? Udah ada tikus, udah ada kucing, udah ada. Tapi piringnya jatuh? Jatuh di bawah semua. Air kadang hidup sendiri, air keran hidup sendiri dah di sana. Makanya tempatnya itu angker. Terus besoknya saya tanya sama tetangga saya ya, ada orang muslim sana, Pak Mustafa namanya. Tanya, Pak Mustafa, apa dah? Sini tidak ada orang sakit ya? Tidak ada di sini. Oh, tadi malam tuh ada orang nangis di dalam kamar sana. Oh, itu ada kadang-kadang dia ngelempar pasir orangnya ke sini. Dia penjaganya kok. Bilang gitu. Oh, dia yang jaga. Pak Mustafa ini di depan ya? Di samping, Oh, di ngumpul sama WC itu. Oh iya. Ya, di samping WC-nya itu, jedingnya. Terus, kenapa? Iya nangis itu sampai cerit-cerit nangis ya nak. Udah dah diemin, bilang gini saya. Udah kalau tidak ada saya di sini, misalnya saya keluar diemin, tidak usah tengok-tengok dia, nanti biar tidak marah. Bilang gitu saya sama Pak Mustafa. Iya itu sering ngelempar pasir ke sini. Padahal di rumah itu nggak ada orang? Nggak ada orang, nggak ada. Kalau tetangga itu banyak, tetangga-tetangga itu. Di samping saya banyak, di luarnya saya. Kan pagarnya pagar tembok itu semua keliling punya saya itu. Terus tetangga semua bilang gitu, Mbak, orang itu adiknya bos saya ya, bilang gini sama istri saya, Mbak, di situ udah ada apa Pak? Berani kamu? Berani? Ngapain San? Iya itu udah ada orang yang bisa nempatin di situ. Bilang gitu istri saya. Saya udah bilang sama kalau ada apa di dalam kamar itu udah bilang-bilang sama istri sama anak dah. Biar tidak takut. Gitu ceritanya. Oh iya ternyata lama-lama udah Susan itu ngasih tahu. Susan ini siapa? Susan itu adik iparnya bos saya yang di depan saya itu. Padahal itu bapaknya itu udah preman dah. Preman dari Denpasar, dari ke Singaraja itu dah premannya. Itu bilang, kok berani kamu dah? Ngapain tidak berani? Orang tidak salah saya di sini, tidak mau menyalahin orang itu. Kadang-kadang dia dah bisa nampak kalau purnama itu bisa nampak di situ. Nampaknya gimana? Nampaknya ia jalan, pakai bawa itu buah-buahan, kadang bawa apa itu nama istilahnya orang Bali saya tidak tahu ya. Orang yang Bali itu kayak jalan semua orang-orang berapa orang nanti lewat di depan gitu. Kalau habis maghrib itu nampak dah. Kan samping Pak Mustafa itu di luarnya saya
itu kan ada pura juga. Itu lewat di depan saya. Nah, ditampak pakai baju putih itu. Iya, ada adat Bali itu. Nampaknya. Itu hantu. Ya ya mungkin kemungkinan ya hantu. Tapi dilihat lagi itu tidak ada apa. Cuma jalan situ. Tapi ya tidak takut, saya tidak pernah takutan kayak gitu dah. Yang penting saya tidak menyala dah. Tidak mau nyalain orang itu. Yang barang-barang yang gaib, enggak ya. Didiemin dah. Orang saya badan panas semua, panas badan itu merah semua. Kekuatannya Bali itu. Terus berapa lama tinggal di sana, Pak? Kalau saya masuk Bali ya, ada tiap 3 bulan pulang saya. 3 bulan pulang, udah dapat uang, pulang Jawa. Nanti 1 minggu di Jawa, pulang Bali lagi. Gitu. Jadi saya dipercaya sama bos saya. Itu. Cuma yang itu yang bikin rumah angker itu, rumah tuanya itu. Makanya orang sana itu bilang gitu. Itu orang ada yang nempatin dulu, Mas. Siapa yang nempatin? Ada orang yang nempatin dulu, saya tidak tahu, bilang gitu orangnya. Mati sore 7 hari. Oh, itu bukan mati sore itu. Mati itu 7 hari itu bisa mati. Katanya orang sana. Makanya orang tidak berani nempatin rumah itu. Terus ditempatin anjing sana. Ditempatin anjing. Pas banget suaranya. Ya, ditempatin anjing, cuma saya yang berani nempatin di situ. Ya, saya. Itu nggak ada diganggu lagi di sana. Setelah piring itu ada kejadian lain mungkin? Nggak ada, cuma itu mau gimanain, mau nakut-nakutin saya cuma paling. Tapi saya tidak pernah tidak punya hati rasa takut, enggak. Saya juga tidak mau bikin salah, enggak sama itu. Tidak mau suruh keluar, enggak saya. Cuma itu diem dah, sama-sama diem. Meskipun saya dihantuin sama arwah itu, barang-barang gaib sana di Bali. Iya, terus Aji bilang gitu, kalau kamu takut toh, pindah dah. Mana yang mau ditempatin kamu? Rumah saya banyak. Udah dah, diem dah di sini saya. Ngapain takut, Ji? Bilang gitu saya sama Ajinya itu. Nggak ada rasa takut saya. Oh iya, orang Bali, asli Balinya itu, siangnya itu nggak berani masuk ke dalam, takut. Masuk kamar di pojok itu nggak berani. Pasti kelihatannya itu kayak panas katanya. Udah di pintu belakang itu udah panas masuk ke sana katanya. Makanya saya cuma waktu tidur yang panas. Mau tidur gitu, tinggal dari jam 9 itu ke atas itu mulai dah panas dah. Makanya saya tidak pernah tidur di kamar, tidak pernah tidur di depan. Kalau istri saya di dalam. Kalau istri saya, anak saya di dalam, tapi tidak dikasih tahu ada hantu, ada apa, tidak dikasih tahu, biar tidak ngajak pulang. Iya, seneng tapi ya saya di situ tahu dah barang-barang di mana itu, barang angker, ya kayak merasakan langsung udah di pintunya udah dek ke hati saya, udah tahu mungkin itu tidak ada orang nempatin itu, gitu dah anunya. Ya, terima kasih atas bincang-bincangnya. Iya. Pak Fauzi. Iya, oke. Semoga sama-sama sehat selalu. Oke.